Silakan, mic-nya ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal ratam nisyani. Ya Allah, mudahkanlah aku berbicara dan berilah pengertian lawan bicara kami, ya Allah. Karena demi Allah, di hadapanku ini begitu banyak kemuliaan-kemuliaan. Bagaimana mereka tidak mulia? Mereka hadir di sini haus akan ilmu. Mudah-mudahan ilmunya manfaat bagi dirinya, mau diamalkan pada orang lain, dan insya Allah kamu semakin dekat dengan Tuhan yang Maha. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucap salam. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya ini dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Dan baru saja aku mendengar suara amin yang mengatakan amin sampai ke telingaku dengan tulus. Menjadi orang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Semakin keras aku dengar. Amin. Mudah-mudahan dengan senyuman dan tawa itu yang mengaminkan menjadi orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya berpijak di belahan bumi rukun Allah ridho bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut cara dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama di luar agama Islam, kami persilakan berdoa terlebih dahulu. Salam cinta kasih dari kami. Salam. Haleluya. Om Swastiastu. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca Samudra Ilahi Tanpa Batas Al-Fatihah. Tidak penting menjadi orang penting, tidaklah terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hambanya. Karena kita tinggal ikhlas saja, hidup kita akan diperjalankannya. Kita mengangkat kedua tangan, kita merendahkan hati di hadapannya. Kecuali yang derajatnya lebih tinggi daripada Rasulullah. Ini bulannya, bulan Syaban, bulan silaturahmi. Aku hadir dalam memenuhi panggilannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah. Tepuk tangannya ikhlas semuanya. Kalau saya bilang tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ada yang terlewat sedikit. Mungkin semakin menua pendengaran kita makin dicabut. Tapi kalau saya bilang setengah, ngik. Jadi kalau 2,5, prok ngik. 4,5. Good, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Kita sudah mulai satu gelombang. Jangankan kalian yang hadir, Tuhan yang Maha Esa, malaikat dan para nabi sudah hadir di sini. Dan tepuk tangan yang ikhlas itu adalah mengasah kita agar kita berangkat selalu dengan kendaraan ruh spiritual yang namanya ikhlas. Karena keikhlasan akan meninggi sampai di kedalaman singgah sana di mana Tuhan bertata di dalam kalbu kita. Ikhlas kita berangkat menemui doanya, maka akan terbuka satu pintu gerbangnya yang namanya keberkahan. Mudah-mudahan yang tadi tepuk tangannya dengan ikhlas sudah di dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Aku bicara cuma 10 menit. Tahun 93 aku gelisah terhadap pendidikan di Indonesia. Aku ini orang bodoh. SD tidak naik. Aku murid paling bodoh di SD. Di SMP, aku murid paling goblok. Belajar bahasa Inggris pertama kalinya dengan Pak Adnan Mukli. Ditanya, Rizky, apa bahasa Inggrisnya? Lebah. Aku tidak tahu. Aku jawab, tawon. Aku disuruh keluar 3 tahun tidak boleh belajar bahasa Inggris. Gak pernah apa. Lalu ketika SMA, aku murid paling dongo. Ketika aku pacaran dengan istriku, namanya Mirna, murid paling pinter, aku disidang di kepala sekolah. Kenapa Mirna mau sama kamu? Jangan-jangan dia jadi bodoh pacaran dengan kamu. Sama ngapa? Tapi si dongo, si tolol, si bodoh ini sekarang sedang didengar oleh banyak kemuliaan-kemuliaan.
Tapi beberapa saat saya belajar dan mengajar, saya memiliki kekeliruan. Saya berharap orang ada yang membantu. Jadi jangan pernah saya berdiri di sini mengajarkan tentang kebencian. Sayalah sumber dari segala kesalahan itu. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, izinkan saya menyebut nama Allah. Silakan Anda mengartikan ini Allah dan yang lain. Allah, buat aku terkenal. Kalau aku terkenal, aku gampang diingat dan bisa mudah mengajak. Anda tahu, Tuhan itu ya Basir ya Sami, yang maha melihat dan maha mendengar. Aku jadi terkenal. Anda tahu, Del Piero pernah main bola bareng sama saya. Dan dia gak ada apa-apanya. Kenapa saya bilang begitu? Dengan kerendahan hati, saya mampu pergi ke Milan. Tapi Del Piero gak mampu pergi ke Indonesia. Dan maafnya lagi, karena kebodohan saya, ketika saya terkenal, saya tidak punya waktu untuk belajar dan mengajar. Saya dusta pada Allah. Saya ngomong lagi, dalam kesunyian saya, di dalam tahajud saya, ya Allah, kembalikan aku seperti orang biasa. Aku akan meninggalkan dunia entertain. Buat apa? Aku jadi orang hebat, dikenal banyak orang, tapi tidak bermanfaat. Inilah sepintas ku ceritakan tentang perjalanan kandang jurang doang, yang kalau ada orang di sini pernah melihatnya, sebetulnya diawali dengan ketiadaan. Kita minta soundnya, kita ulang lagi. Lihatlah dengan mata hati kamu. Kita belajar, kendaraan pun tidak layak untuk melewati jalan itu. Kami tumbuh di antara ilalang-ilalang. Semangat kami memang semangat yang liar. Lalu kami punya tenda, kita pasang tenda di jalan. Terus kita punya mimpi-mimpi dengan kardus, kita merangkai dengan tanah liat, kita punya mimpi, kita skate. Dan jadi baru 2 hari kena angin puting beliung di bawah rel kereta api Jurang Manuk. Ajak teman-temanku yang sadar fitrahnya ilmu. Belum dikatakan ilmu kalau dia belum berbagi. Ku ajak untuk belajar menggunakan kerudung, lalu bernyanyi, lalu menggunakan tanah liat, membentuk mimpinya, menutup matanya, menghayati orang tunanetra, tumbuh sehat dan kuat. Lalu idol, Indonesian Idol juga datang, Debu juga datang, Abang None yang tadi juga datang. Lalu ada Master, Deddy Gabuser juga datang. Kita 2 kali kena musibah lagi. Tapi kita terus, ada negara atau tidak ada negara, kami tetap berbuat baik. Sampai akhirnya tanpa proposal, Holcim membangunkan tempat ini secara cuma-cuma. Di dalamnya kita belajar apapun. Belajar melawat, belajar menggambar, belajar kesehatan, memecahkan rekor, menteri datang, menggambar anatomi, robot Asimo datang, sahabatku Luna Maya juga hadir, memberikan keceriaan. Terus kita belajar. Dorce juga datang, Noel dari Sabrang datang, The Titan datang. Dan juga kita mengenalkan alam di sana, bahwa alam adalah sahabat kita juga. Dan juga ada mantu orang nomor 1. Sebelum dia menjadi mantu orang nomor 1, Iwan Fals meresmikan museumku. Kita menanam pohon, bermain gitar, belajar sama Riri Reza buat film. Kita memenuhi jalan-jalan Sudirman. Semangat kita adalah menggambar, belajar seni, belajar mengolah rasa. Lalu kita bersepeda dengan tari saman, menyatukan tekad, semangat, kita berjabat erat. Dengan keterbatasan, kita belajar juga dengan seorang ustadz, dengan seorang slanker, dengan seorang pendeta, dengan seorang keramikus. Kita juga belajar dengan seorang kiai, budayawan. Belajar itu pada siapapun. Dan kita belajar dengan Chris John, Menteri Apriantono, Delila waktu itu belum ngetop. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para volunteer. Kemauan sendiri, sukarelawan, dia suka, dia rela, dia melakukannya. Dan saya tinggalkan dunia yang membesarkan saya, dunia entertain, untuk menjemput pendidikan anak-anak Nusantara. Akhirnya dinobatkan sebagai pembawa acara Obor Olimpiade 2008 di Beijing tahun 2008, jam 8, tanggal 8, di negara yang paling besar di dunia yang dicatat di dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maafkan kalian. Tahun 2000, Allah berbicara dan Allah bertanya,
Dan dia berbicara kepada seluruh artis-artis.